Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kedatangannya dan waktu yang sudah diluangkan untuk mendengarkan saya. Kali ini saya akan membahas tentang budaya positif yang memang sudah ada di modul 1.4. Adapun tujuan dari diseminasi ini adalah mengenalkan dari modul yang kami dapatkan dari calon guru penggerak atau pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu, sesuai dengan judul yang Bapak Ibu lihat di depan, ini adalah tentang budaya positif. Di budaya positif ini terdiri dari beberapa materi, Bapak Ibu. Pertama yaitu tentang nilai kebijakan universal, kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan restitusi. Materi yang pertama mungkin saya acak dulu Bapak Ibu, karena sebenarnya manusia itu pada dasarnya ada dalam kebutuhan dasar manusia. Setiap kita bertindak itu selalu ada dasar atau alasannya. Makanya setiap manusia itu kenapa sih dia berbuat seperti itu, pasti selalu diiringi dengan alasannya. Makanya hal pertama yang akan saya bahas untuk diseminasi ini adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser itu terdiri dari 5. Pertama adalah dia butuh itu untuk bertahan hidup. Bertahan hidup itu yaitu kebutuhan seperti halnya kita makan, gitu ya. Itu tuh untuk apa? Berarti untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Kemudian yang kedua yaitu kekuasaan atau penguasaan. Seperti halnya kegiatan untuk dianggap berharga, ya. Kemudian ketiga adalah kesenangan, di mana kebutuhan ini membuat bersemangat. Kemudian yang keempat adalah kasih sayang atau ingin diterima, dan yang terakhir yaitu kebebasan. Bapak Ibu, sebenarnya kebutuhan dasar manusia ini memang selalu mendasari dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita berbuat sesuatu hal itu untuk memang kebutuhan kita biologisnya, kemudian apakah demi kekuasaan, ataukah demi kesenangan, kasih sayang atau diterima, dan terakhir yaitu apakah dia membutuhkan kebebasan. Untuk lebih jelasnya bagaimana teori dari kebutuhan dasar manusia ini membentuk manusia, saya akan membuat sebuah kasus. Nanti tolong Bapak Ibu untuk menjabarkan kira-kira ini latar belakangnya apa dari kelima teori dasar kebutuhan manusia tadi, ya. Apakah berdasarkan kebutuhan hidup atau kelangsungan hidup, apakah dia berlaku seperti itu karena emang kekuasaan, kesenangan, atau cinta dan kasih sayang, yang terakhir itu adalah maaf ya, saya lupa lagi. Tadi berdasarkan kebebasan, ya. Jadi ini ada kasus pertama, Ibu Ambar, yaitu guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan kalau Doni seringkali meminta bekal. Mereka meminta bekal dengan paksa. Jika Anda menghadapi seperti Ibu Ambar, jika Anda di posisi sebagai guru, kemudian mendengar anak-anak berkeluh kesah tentang perilaku Doni, kira-kira apa sih yang menyebabkan Doni berperilaku seperti itu? Dari kelima teori itu, kira-kira Bapak Ibu bisa menyimpulkan nggak? Kenapa sih Doni itu dia mengambil bekal makanannya? Apakah dia berperilaku seperti itu gara-gara memang ingin bertahan hidup, atau kedua gara-gara kesenangan atau kebebasan,
atau pengen diperhatikan atau kasih sayang atau hal yang lainnya. Mangga Bapak Ibu silakan dicermati dulu kasusnya, kira-kira alasan yang mendasar, kemudian dikorelasikan dengan teori dari dasar kebutuhan manusia. Ya, silakan. Kira-kira dari kelima kebutuhan dasar manusia itu, apa yang mendasari perilaku Doni seperti itu? Mangga Bu As. Ya. Ini mah mencoba aja ya Bu Nina. Ya. Sepertinya kalau dilihat dari contoh kasus yang diperlihatkan di sini, Doni anak kelas 2 SD ya, terus sering berebut makanan di kelas gitu. Kalau ini sering berulang, mungkin ada dia itu membutuhkan kayak kasih sayang gitu Bu. Jadi cari perhatian lah gitu, iya. karena dia berulang-ulang gitu. Kalau melakukan itu hanya sekali dua kali misalkan, itu mungkin bisa bertahan hidup gitu, tapi ini kan sampai melaporkan ke wali kelasnya. Ya, berarti Itu berulang-ulang ya Bu ya. Kayaknya mungkin dia cari perhatian atau butuh kasih sayang ya, mungkin seperti itu sih kalau yang saya bisa tangkap dari kasus ini. Oke, terima kasih ya Bu As ya. Jadi kalau menurut Bu As, alasan si Doni itu ngambil bekal temannya itu pengen cari perhatian karena nggak butuh-butuh amat mungkin ya. Ya menurut perspektifnya Bu As, karena diulangi berkali-kali gitu ya. Kira-kira dari Bu Rani? Iya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya dari pemaparan contoh kasus tersebut nyambung ke yang tadi Bu As disampaikan, bahwa salah satu motivasi atau dorongan kenapa Doni itu berbuat seperti itu mungkin karena dia lapar. Mungkin ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dalam dirinya untuk sarapan atau makan di sekolah gitu, sehingga dia berlaku seperti itu dan merebut makanan temannya. Selain mungkin kalau menurut Bu As itu butuh kasih sayang, terus mencari perhatian temennya, gurunya, pengen diperhatikan. Kalau menurut saya mungkin karena ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, yaitu untuk makan atau dia merasa lapar sehingga berbuat seperti itu. Mungkin seperti itu menurut saya. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bu Rani. Ya, kalau dikaitkan dengan teori dasar kebutuhan manusia ya, tadi sudah dipenuhi, ada yang namanya kasih sayang atau cari perhatian gitu ya. Kemudian menurut Bu Rani tadi karena memang lapar, dia di rumahnya belum sarapan atau apa, sehingga kalau lihat bekal temannya dia merasa itu punya saya belum makan gitu ya. Jadi memenuhi kebutuhan dasar manusianya. Oke, ada yang lain lagi mungkin yang bisa mencoba, Pak Lulu? Kalau pendapat saya, Doni berperilaku demikian dikarenakan merasa diri itu memiliki kekuasaan. Mungkin dikarenakan di kelasnya memiliki kelebihan, baik di bidang fisik maupun juga mungkin dia memiliki jabatan di kelas, maka dia bisa bertindak demikian, merasa diri melebihi daripada teman-temannya yang lain. Jadi itu mungkin Bu. Ya, jadi menurut Pak Lulu itu berdasarkan kekuasaan. Ya, terima kasih Pak Lulu. Mungkin bisa disimpulkan ya. Tadi kalau menurut Pak Lulu, si Doni bersikap seperti itu karena memang dia itu merasa paling hebat mungkin ya di kelasnya. Jadi dia kalau tadi kata Bu As dia butuh perhatian, kata Bu Rani dia lapar. Mungkin kalau kata Pak Lulu mah perspektifnya adalah dia merasa paling hebat di kelas itu. Jadi mengambil bekalnya itu karena kekuasaannya. Mungkin ada yang lain, Bu Susan? Baik, terima kasih Bu Nina. Untuk kasus yang Doni ini sepertinya memang kalau kita masih menduga gitu ya dari jawaban Bapak Ibu, mungkin yang kemungkinan satu lagi yaitu iseng.
Jadi dia memang hanya semata-mata untuk kesenangan aja. Cuman apapun alasan dibalik itu mungkin ya harus digali lebih dalam. Kenapa dia sampai mencari kesenangan dengan mengganggu dengan cara mengambil bekal teman-temannya. Mungkin ada kepuasan tersendiri. Cuman ya itu tadi harus digali lebih jauh lagi apa alasan latar belakangnya, apa di rumahnya seperti apa. Mungkin seperti itu kalau dari saya. Oke, ya terima kasih Bu Susan. Ya kalau menurut Bu Susan tadi kalau kata Bu As itu kasih sayang, kata Bu Rani itu karena kebutuhan biologis yang memang harus makan atau karena dia lapar. Kalau kata Pak Lulu itu gara-gara kekuasaan ya, karena dia merasa hebat. Kemudian Bu Susan barusan berbicara ya mungkin iseng aja gitu ya, karena itu buat dia itu sesuatu yang menyenangkan mungkin ya. Itu perspektif dari Bu Susan. Ada yang lagi yang mau menambahkan? Ya. Kalau menurut saya, kenapa Doni melakukan itu dikarenakan Doni ingin merasakan hal yang berbeda atau dari biasanya, atau merasakan kebebasan. Mungkin saja Doni melakukan hal itu dikarenakan orang tuanya selalu memberikan bekal atau menu yang sama kepada Doni, sedangkan teman-temannya membawa bekal atau menu yang berbeda-beda dari yang Ibu Doni siapkan untuk Doni, sehingga itu adalah hal yang mendorong Doni untuk merebut bekal-bekal temannya. Seperti itu menurut saya. Oke, ya terima kasih ya Ibu ya. Oke, jadi Bapak Ibu dari teori kebutuhan dasar mungkin sudah terpenuhi ya dari Bu Aas, Bu Rani, Pak Lulu, Bu Susan dan Ibnu. Mungkin ya tadi ada beberapa perspektif kita yang melihat satu kasus aja dilihat dari beberapa pandangan. Ada yang melihatnya kenapa sih si Ibnu itu ngambil makanan gitu ya? Mungkin kalau kata Bu Aas ya pengen cari perhatian aja gitu ya, karena dia butuh kasih sayang. Atau kata Bu Rani ya memang bener lapar gitu, dari rumahnya emang nggak dikasih makan gitu, sehingga pada saat dia datang ke kelas itu melihat temannya bawa bekal makanan, ambil gitu ya karena dia lapar gitu ya. Kemudian kalau kata Pak Lulu dari segi mungkin kalau dari segi laparnya enggak, kalau dari segi cari perhatiannya juga enggak, mungkin dari segi kekuasaan dia merasa orang hebat gitu ya. Saya pengen menunjukkan kalau saya itu punya power, saya itu pengen dilihat saya itu ada kekuatan untuk menguasai di kelas ini gitu ya. Jadi ada faktor kekuasaannya. Kemudian kalau dari pembahasan dari Bu Susan, kenapa sih si Doni itu mengambil bekal makanannya? Ya iseng aja gitu ya. Karena mungkin itu membuat dia senang aja gitu ya, mencari perhatian temannya sudah gitu ya. Nggak betul-betul amat sih makan juga gitu ya, jadi bukan kebutuhan dasar secara biologisnya, tapi dia merasakan kesenangan untuk membawa atau mengambil bekal makanannya. Atau tadi terakhir bosen ternyata ya kalau bekal makanannya itu aja, pas ngelihat temennya punya bekal makanan yang aneh dia merasa ih aku juga mau dong gitu ya, jadi dia merasakan kebebasan boleh mengambil makanan orang lain ya. Mungkin Bapak Ibu kalau kita kaitkan pembahasan tentang teorinya, semuanya itu bisa dianggap benar karena semuanya itu punya dasarnya atau alasannya. Saya sudah rangkum dari jawaban Bapak Ibu semua. Jadi pembahasan pertama, jika jawaban Doni ketika ditanya oleh ibunya adalah ia lapar, ya mungkin saja karena memang orang tuanya itu tidak membawakannya atau tidak menyiapkan bekal sehingga dia merasa lapar. Maka disinilah dibutuhkan yang namanya atau pemenuhan dasar kebutuhannya, yaitu untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua, jika Doni menjawabnya adalah mengambil bekalnya itu karena senang temannya jadi memperhatikan dia, maka tindakan Doni itu adalah untuk memenuhi yang namanya kebutuhan rasa kasih sayang atau rasa ingin diterima. Jadi karena ingin cari perhatian dari temannya. Kemudian yang pembahasan yang ketiga, apabila jawaban Doni adalah merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia, maka hal ini adalah memenuhi kebutuhan dari dasarnya kekuasaan ya. Kemudian pembahasan yang keempat, jika jawaban Doni itu tadi karena
dia itu ngerasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya, kemudian dia mencoba makanan yang lain dari temannya, maka dia sedang berusaha memenuhi kebutuhannya tentang kebebasan. Ya. Kemudian yang terakhir, pembahasan kelima, yaitu bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka dia sedang memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Ternyata Bapak Ibu, tiap tindakan kita itu pasti selalu ada perspektif dari masing-masing orang yang memperhatikan. Tidak hanya satu atau dua kebutuhan yang ternyata dipenuhi. Ya, mungkin Bapak Ibu kalau melihat suatu tindakan, ini kok orang ini kenapa sih bertindak seperti ini? Mungkin ada beberapa alasan di balik tindakannya. Ya, berkaitan dengan kasus yang tadi Doni lakukan, di mana kita ini sebagai guru ada ternyata posisi kontrol, kita menempatkan diri ini sebagai siapa? Pertama, yaitu sebagai penghukum. Sebagai penghukum ini berarti Bapak Ibu memperlakukan diri ini. Biasa kalau penghukum seperti apa? Biasanya kan Bapak Ibu kalau misalnya menghukum seseorang, nada suaranya tinggi atau rendah? Tinggi ya, seremnya. Ya kalau menghukum teh, kalau menghukum gimana? Biasanya Bu Aas kalau menghukum murid? Wah, dengan nada yang tinggi, dengan tegang gitu ya. Ya. Kemudian ya keprak-keprak meja gitu ya. Nah itu mungkin perilaku kita sebagai penghukum ya. Kemudian ada juga posisi kita sebagai manajer, dimana kalau manajer ini suaranya nggak seperti menghukum ya. Kalau penghukum tadi mungkin Bu A suka gebrak-gebrak meja, nadanya tinggi gitu ya. Gimana kalau misalnya sampai tunjuk-tunjuk mungkin ya, itu penghukum. Tapi kalau manajer suaranya halus ya. Kemudian ya mungkin seperti Bu Susan ya. Kalau Bu Susan orangnya halus, kalau misalnya dia gebrak-gebrak meja nggak pantas ya. Kemudian guru membantu siswa untuk bertanggung jawab mencari solusi atas masalahnya. Ya kira-kira kalau misalnya tadi kalau si Doni tadi masalahnya bawa bekal makanan anaknya gitu ya, anak yang lain. Mungkin kalau sebagai manajer dikasih tahu dulu, kira-kira Doni jangan gitu ya, dicarikan solusinya, bukan langsung menghukum kamu itu ya salah. Nah itu kalau penghukum. Kalau manajer diajak ngobrol dulu, dikasih solusinya. Nadanya juga beda. Kalau penghukuman nadanya tadi tinggi ya, kamu tuh salah, jangan ngambil teman, jangan bawa bekal makanan teman kamu gitu ya. Kalau manajer, Doni kamu tahu nggak itu salah, coba kalau misalnya kamu mau minta ke temannya baik-baik. Nah itu mungkin perilaku sebagai manajer, diajak ngobrol terlebih dahulu, kemudian diberikan solusinya. Kemudian ada posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Bapak Ibu seringkali mungkin ya kalau kita secara tidak langsung, kalau misalnya ada anak kita yang punya masalah, kita langsung memberikan judgement ya, atau penghukuman. Kemudian penghukuman itu membuat si anaknya merasa bersalah. Kerasa gimana anaknya, mungkin dia akan menjadi pendendam ya kalau Anda memposisikan, atau ibu guru, bapak guru memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, di pembuat rasa bersalah ini, nada suara guru memelas, halus tapi lembut ya. Kemudian murid akan merasa bersalah. Murid akan merasa gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain, kemudian menyembunyikan atau menyangkal, atau bahkan bisa saja berbohong. Kalau membuat rasa bersalah ya, kalau misalnya kasusnya seperti apa ya Bapak Ibu, kalau membuat rasa bersalah ada yang bisa memberikan contoh nggak? Kalau posisi Anda atau ada siswa kemudian membuat kesalahan, kemudian Bapak Ibu membuat siswa itu menjadi serasa bersalah. Mungkin seperti ini kasusnya ya. Kalau misalnya tadi si Doni gitu ya, contohnya kita satu kasus aja gitu ya. Dia kan sudah tahu dia teh mengambil makanannya. Kemudian Bapak Ibu memposisikan sebagai pembuat rasa bersalah.
tahu nggak Doni, kalau kamu misalnya membawa bekal makanan, itu teman kamu kelaparan. Bersalah nggak si Doninya? Ya, akan merasa bersalah. Aduh, gimana ya? Kalau misalnya saya berbuat seperti itu, anak itu mungkin gimana, gitu ya. Jadi Anda posisinya mungkin nadanya halus, tapi membuat siswanya, iya ada dampaknya. Aduh, gimana? Jadi merasa bersalah tentang apa yang dilakukannya, ya. Kemudian Anda bisa berperilaku sebagai teman. Jadi Bapak Ibu guru kalau misalnya siswanya sedang bermasalah, mungkin tidak semuanya juga harus menghukum ya, atau memposisikan diri sebagai manajer atau tadi pembuat rasa bersalah, tapi juga bisa memposisikan diri sebagai teman. Kalau memposisikan teman, Bapak Ibu pasti memposisikannya bagaimana mengajak ngobrol si anak yang mempunyai kasus tersebut, ya, diajak ngobrol terlebih dahulu. Ya, jadi kalau diposisikan sebagai teman, nada suaranya akrab, ya, kemudian ramah dan bercanda. Jadi kalau misalnya tadi si Doninya berbuat salah, kamu tuh, jadi bahasanya bahasa yang memang tidak terlalu formal, ya. Don, kamu tehnya, kalau kita orang Sunda ya kan kalau selalu gitu ya, kalau misalnya memposisikan sebagai teman, Doni, itu teh kayaknya kamu teh kumaha, amun misalnya kelaparan, pingsan, nah gitu ya. Itu posisinya memang seperti membuat salah, tapi disampaikannya sebagai guru yang akrab gitu ya dengan siswanya. Kemudian yang terakhir yaitu memposisikan diri sebagai pemantau atau mengawasi. Nada suaranya datar, kemudian bahasa tubuhnya formal, kemudian berbicara sesuai dengan catatan dan fakta, kemudian memberi konsekuensi atau menyesuaikan bila diawasi. Bapak Ibu mungkin kalau kasus-kasus anak-anak kan di sini ya bermacam-macam ya. Misalnya kalau kita kan di sini jarang-jarang atau tidak boleh menggunakan handphone ya di dalam pembelajaran. Nah, mungkin posisi sebagai pengawas atau pemantau ini bisa diimplementasikan. Jadi Bapak Ibu memposisikan diri sebagai orang yang memberikan peraturan, kemudian mengawasi kira-kira peraturannya itu dilaksanakan dengan baik atau tidak, yaitu posisi kontrol sebagai pemantau atau pengawas. Nah, ini ada salah satu kasus Bapak Ibu, ada video ya. Kita cermati dulu videonya. Nah, ini buas mungkin ya. Ini salah satu contoh sebagai guru, ini sebagai kontrol penghukum ya. Layarnya dimaksimal. Oh, nggak kelihatan ya? Bukan ini, dimaksimalis full. Oh, di Full screen. Full screen di bawah. sebentar ya. Nah, itu. Oke. Oh, ini teh contoh Contoh. yang tadi dijelaskan ya. Iya, betul Bu Ais. Tadi yang hukum belum beres, udah ya? Penghukum. Nah, ini. Berbuas. Ayat kayak gitu. Nah, ini posisi kalau misalnya Anda diposisikan sebagai penghukum. Ya, ini membuat merasa bersalah ya. Iya. Jadi nadanya rendah tapi membuat anak merasa bersalah. Iya. Nah, ini teman ya posisinya. Nah, oke. Ini pembuat atau posisi pemantau. Jadi selalu mengingatkan akan peraturan di sekolah itu seperti apa.
Jadi kalau ada peraturan yang dilanggar, konsekuensinya harus tahu apa, gitu ya. Itu penangkap. Di poin ya. Kesiswaan seperti itu kan ya. Kamu terlambat. Sekarang poinnya berapa? Oke, sudah mungkin ya. Mana manajer? Sudah tadi manajer Ibu. Ya. Oke. Jadi itu Bapak Ibu beberapa posisi kontrol yang mungkin Bapak Ibu bisa posisikan dirinya di mana bisakah menjadi penghukum atau memposisikan diri sebagai teman atau memposisikan diri sebagai manajer, pembuat rasa bersalah atau tadi yang terakhir adalah pemantau ya. Ya, siapa lagi yang mau bertanya perihal tentang posisi kontrol? Ini Bu Nina, saya mau sedikit bertanya nih, ada pertanyaan di masalah posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol. Terus ada beberapa yang tadi dijelaskan sama Bu Nina, tapi ada beberapa yang sepertinya walaupun belum dijelaskan ini kayaknya nggak boleh nih. Kayak misalkan penghukum, terus membuat rasa bersalah gitu. Apakah emang itu tidak boleh dilakukan atau memang kita tuh baiknya melakukan yang ketiga setelahnya ya, kayak memperlakukan seperti teman, pemantau atau manajer. Itu maksud pertanyaan saya tuh, apakah emang tidak boleh kalau misalkan kita sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah? Oke, ya terima kasih Bu Aas untuk pertanyaannya ya. Jadi kalau dikaitkan dengan posisi kontrol yang tadi saya terangkan, kalau kata Bu Asma, emangnya nggak boleh gitu ya saya menghukum atau membuat merasa bersalah? Ya Bu As, dari kelima posisi kontrol itu ada negatif, ada positifnya. Jadi posisi kontrol ini menurut Dan Gosen itu ada yang perilaku kontrol negatif, yaitu pertama penghukum dan pembuat merasa bersalah. Itu Negatif. bisa dilakukan, tapi memang eksekusinya itu udah terakhir gitu ya. Kemudian perilaku kontrol positif itu bisa dilakukan yaitu teman, kemudian sebagai pemantau, kemudian kontrol diri adalah sebagai manajernya. Jadi Bu Aas, bukan berarti tidak boleh yang kontrol sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah, boleh dilakukan, tapi memang kalau misalnya si pembuat ulah itu atau si orang yang melakukan kesalahan itu memang sudah tahapnya tahap akhir banget gitu ya. Udah memang sudah tidak bisa diperingatkan, sudah tidak bisa diajak ngobrol, mungkin Bu As bisa melakukan perilaku kontrol sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah tersebut. Gitu Bu As. Ya. Mangga ada lagi yang mau ditanyakan? Pak Ayat atau Bu Susan? Ya Bu Susan. Mungkin kalau bisa memilih, kalau menurut pendapat saya dari perilaku yang kontrol negatif untuk posisi penghukum itu bolehlah gitu, masih pantas dan masih bisa dilakukan. Tapi kalau untuk pembuat merasa bersalah ini karena dampaknya juga sepertinya kurang baik untuk siswa, itu kayaknya mungkin tidak tepat saja digunakan oleh guru gitu. Tapi kalau penghukum mungkin bisa saja dengan kondisi yang memang sudah tidak bisa dilakukan oleh beberapa posisi kontrol yang lain. Itu mungkin kalau menurut pendapat saya. Ya terima kasih Bu Susan. Jadi memang ya tidak semua posisi kontrol itu bisa diberlakukan langsung oleh kita sebagai guru gitu ya. Jadi ada memang tahapan-tahapannya yang diberlakukan gitu ya. Ini kalau misalnya kasusnya ringan, bagaimana kita memposisikan diri kita, apakah sebagai teman, apakah sebagai manajer, apakah sebagai penghukum, itu mungkin disesuaikan dengan apa yang menjadi kasus dari anak tersebut. Jadi kalau misalnya tadi kata Bu Susan, kalau pembuat merasa bersalah, kayaknya jangan deh, karena itu bisa aja dampak negatifnya lebih besar ke anaknya. Ya, seperti yang tadi saya terangkan ya. Jadi kalau pembuat merasa bersalah itu anak tuh jadi merasa dendam ke orang yang menghukumnya. Karena kan diposisikan anak itu serasa tidak bisa memperbaiki kesalahannya. Jadi merasa terus bersalah gitu ya. Jadi sebaiknya itu dihindari. Tapi kalau memang sesuai dengan yang saya omongkan tadi, jadi ada beberapa tahapan bagaimana posisi tersebut bisa diberlakukan. Jadi ada kadar-kadarnya.
Mungkin itu Bu Susan ya yang tadi disinggung. Gimana Pak Ayep? Ada yang mau ditanyakan nggak Pak Ayep? Atau mau menambahkan mungkin Pak Ayep? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tadi saya mau bertanya tentang apa dalam kondisi seperti apa sehingga kita harus memposisikan diri sebagai posisi kontrol tadi ya, menghukum gitu. Tapi mungkin tadi sudah terwakili karena ada beberapa kasus yang saya alami. Ada beberapa siswa yang ngadon di bageran teh malah ngahajakeun gitu, malah ngalunjak. Mungkin itu sifatnya kondisional ya. Mungkin sesekali kita perlu menghukum juga biar dia merasa sadar. Walaupun mungkin dalam penyampaiannya itu bisa dengan berbagai cara ya. Tapi intinya mungkin ini lebih ke kondisional kalau menurut saya. Terima kasih. Ya betul Pak Ayep, setuju ya. Jadi kalau misalnya kita itu mau menghukum anak itu, kita lihat-lihat dulu kadar kesalahannya tuh seperti apa gitu ya. Kita tidak bisa langsung menghukum anak itu kalau misalnya kesalahannya kecil gitu ya. Ya kalau kesalahannya sudah berulang kemudian fatal gitu ya, berarti mungkin kita bisa memperlakukan langsung menjadi seorang penghukum karena sudah diingatkan beberapa kali gitu ya. Jadi memang itu Pak Ayep, terima kasih juga sudah memberikan masukannya. Jadi memang harus dilihat dulu bagaimana kadar dari kesalahan anak tersebut. Ya mungkin itu ya. Nah Bapak Ibu, selain tadi ada teori dari motivasi, kebutuhan dasar, kemudian ada kontrol, ada juga yang disebut dengan segitiga restitusi. Ya kalau kita bicara tentang restitusi, kira-kira di pikiran Bapak Ibu restitusi apa ya? Biasanya restitusi penebusan ya. Nah, di sini restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau Bapak Ibu mengimplementasikan restitusi ini, jadi anak itu tahu salahnya tapi dikembalikan lagi posisinya gitu ya. Jadi jangan sampai anak itu mendendam kepada Bapak Ibu. Kalau tahu salah, kamu tuh seperti itu, tapi tidak. Kalau restitusi itu tahu bagaimana permasalahannya, tapi anak itu diposisikan kembali. Jangan sampai anak itu merasa bersalah, kemudian mendendam kepada guru yang menghukumnya. Ya, segitiga restitusi ini karena sesuai dengan segitiga ya Bu, jadi ada 3. Pertama, menstabilkan identitas. Kalau anak berbuat salah, berarti ada alasannya apa, kemudian validasi tindakannya, dan yang terakhir yaitu kira-kira apa sih yang menjadi keyakinannya atau peraturan apa sih yang dilanggar oleh anak tersebut, sehingga Anda memposisikan lagi kalau peraturannya seperti ini berarti konsekuensinya apa, dikembalikan lagi keyakinan kelasnya atau keyakinan bagaimana dia membuat peraturannya sehingga tidak lagi dilanggar lagi ya. Ya contohnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Ini ada anak yang Bapak Ibu tahu kalau misalnya make up itu di kelas di sekolah kita tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Tapi bagaimana penanganannya kalau kita menggunakan yang namanya segitiga restitusi? Jadi anaknya diajak ngobrol dulu, kita minta dulu menstabilkan identitasnya, kemudian memvalidasi tindakan kita itu seperti apa. Ya, ditanya dulu alasannya kenapa, ya. Itu memvalidasi tindakannya, kira-kira apa penyebab dia membawa make up ke kelas.
menit, Ger? Hah? Baru 30? Hah? Nanti pas ngeditnya tambahin opening closing video ini. Tapi udah cukup sakieunya. Berikut ini adalah contoh Guru lain hadir dari di kelas, penerapan kemudian untuk meminta versi Susi. KM untuk Berikut memimpin videonya. Sebelum melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Guru bersama siswa ikut berdoa. Selesai. Kemudian guru menanyakan kabar siswa hari ini. Kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillahnya hari ini kita masih semangat, masih bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Ya, mudah-mudahan ini semangatnya terus dijaga sampai nanti kita berakhir pelajaran ya. Tapi semoga selamanya ya. Oke, hari ini kita akan membahas informatikanya. Lanjutkan yang minggu kemarin ya. Guru mereview dulu pembelajaran yang telah dipelajari minggu kemarin, kemudian menanyakan kepada siswa kira-kira apa yang mereka belum paham. Oke, ya perangkat kerasnya, hardware, softwarenya, perangkat lunaknya. Apa, Ra? Software Ya. sama. Kenapa kamu lihat-lihat ke bawah? Ada apa di bawah? Coba. Kenapa Rara bawa handphone? Oke. Jadi sesuai peraturan di kelas ya, kan kita tidak boleh ada yang bawa handphone ya. Ya. Oke, Ra, nanti kita ngobrol ya. Ini saya simpan dulu ya handphone. Ra, barusan kamu tahu nggak kenapa handphonenya ibu ambil? Tahu. Nah, masalahnya kenapa tuh kamu bawa handphone? Padahal kan tahu peraturan di sekolah itu nggak boleh bawa handphone. Apa coba alasannya? Biasanya saya pakai handphone itu buat sosmed Bu, di internet sini tuh kurang baik Bu, jadi saya bawa handphone. Nah, kenapa harus? Emang kamu tiap hari itu harus update status atau apa? Kan ada waktunya ya untuk update sosial media atau apa. Waktunya belajar kan belajar Ya, ya. Kira-kira nih kalau misalnya kamu bakal ngelakuin kayak gitu lagi nggak? enggak Bu. Tahu ya masalahnya kenapa? Kan yang lain juga nggak bagus. Oke, tahu kan ya itu udah salah. Nah, kedepannya kamu kira-kira akan mengulangi nggak membawa handphone lagi? Enggak Bu, saya sadar itu kesalahan saya. Oke, ya jangan kayak gitu lagi. Soalnya nanti itu jadi cerminan. Kok yang lain nggak bawa handphone, kamu sendirian yang bawa handphone? Ada rasa malu nggak kalau misalnya seperti itu? Malu Bu, soalnya tadi teman-teman juga ngeliatin semua Bu. Malu sendiri kan ya? Iya, udah kalau gitu ya. Jadi nanti tolong kamu perbaiki, jangan sampai nanti terulang lagi ya, Ra, ya. Oke, ya sekarang ke kelas lagi ya. Maaf Bu, makasih Bu. Ya, Assalamualaikum. Salam. Ya, Bapak Ibu, jadi pada saat anak berbuat salah, kita memvalidasi dulu tindakannya. Kira-kira apa alasan anak tersebut berbuat seperti itu? Contohnya di video ini adalah anaknya membawa make up. Kira-kira apa sih alasan mereka membawa make up gitu ya?
jika Anda mengimplementasikan segitiga restitusi ini, jadi tidak hanya menstabilkan identitas, kemudian tindakan validasinya, tapi yang ketiga adalah keyakinannya. Kira-kira peraturan apa yang dia langgar? Kalau peraturannya dilanggar, jangan langsung menghukum. Kira-kira tahu nggak kalau make up itu boleh nggak? Tahu Bu, boleh. Bolehnya boleh karena apa? Kalau misalnya, oh iya Bu, ternyata kalau make upnya berlebihan tuh nggak boleh. Tapi kalau misalnya make upnya misalnya hanya wajar saja, mungkin boleh ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau berlebihan itu yang melanggarnya. Tapi kita tidak langsung menghukum anak tersebut. Tapi anaknya diyakinkan dulu kira-kira peraturan apa yang ternyata dia langgar. Kemudian dikembalikan lagi ke anaknya, kira-kira perbaikan untuk kedepannya apa. Jadi ditawarkan terlebih dahulu, kira-kira kamu mau memperbaiki nggak kesalahan kamu itu, tahu nggak masalahnya apa gitu ya. Jadi ditawarkan terlebih dahulu kira-kira apa solusi yang anak inginkan, sehingga mengembalikan lagi keyakinan kelasnya. Jangan sampai apa yang sudah dia lakukan itu diulangi kembali gitu. Itu mungkin yang bisa dibahas dari segitiga restitusi. Kira-kira Bapak Ibu dari tadi ya yang saya paparkan, dari mulai tentang teori dasar kebutuhan hidup, kemudian Kontrol. Apa Bu? Oh ya, kontrol diri ya. Kemudian yang terakhir adalah restitusi. Kira-kira ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Atau mau ditambahkan? Ya, Bu Rani. Ya, bismillah. Ini kalau dari tadi itu yang kontrol guru ya, bagaimana mencari solusi atau bukan menghukum ya, mencari solusi anak yang bermasalah. Tadi kan ada 5 ya. Ya. Nah, untuk kita yang usia anaknya itu beranjak remaja, dewasa awal, dari kelima itu mana yang paling cocok Bu? Dari penghukum, kemudian rasa bersalah, manajer, terus apa lagi tadi teh? Teman sama yang pemantau. Dari kelima itu kira-kira yang paling sesuai untuk diaplikasikan atau diimplementasikan di kelas, di sekolah ataupun kepada anak-anak kita, kira-kira bagaimana ya? Terima kasih. Terima kasih Bu Rani. Ya, karena kita ini siswanya anak SMK Bapak Ibu ya. Kalau misalkan posisi apa yang pas diberlakukan untuk anak, mungkin posisi sebagai teman, enaknya gitu ya, posisi teman dan juga manajer. Kenapa saya memilih kedua posisi kontrol tersebut? Kalau penghukum, nanti takutnya kalau anak SMK itu kan sudah mulai mendekati masa dewasa ya. Kalau kita langsung menghukum, anak itu punya kecenderungan untuk balas dendam. Gitu ya, ada rasa dendam. Saya pernah dihukum sama buah as gara-gara masalah sepele gitu ya. Jadi dia merasa ada dendam gitu ya, ke bawah terus seumur hidupnya gitu ya. Kalau ketemu buah as pasti ini gitu ya. Ya dicirian ya kalau kata kita Maya. Apalagi Bapak Ibu kalau misalnya di televisi itu ya banyak sekali marak ya, yang anak-anak itu gara-gara hal sepele tapi langsung memberikan vonis. Misalnya gurunya gitu ya memberikan sebuah hukuman, ternyata dendamnya itu apakah si gurunya dia bannya dikempesin atau apa gitu ya, itu malahan menjadi bumerang bagi gurunya. Mungkin untuk posisi penghukum untuk anak SMK kurang pas gitu ya, makanya saya berpikiran untuk kita sebagai guru SMK itu pasnya itu adalah memposisikan diri sebagai teman. Kita mengajak anak dulu untuk berbicara, kira-kira kalau misalnya bermasalah seperti apa, kan pasti tadi ada alasannya, kemudian kita mencari solusi bareng-bareng, kemudian memposisikannya juga, cara mengajak ngobrolnya juga beda ya. Apalagi kita kalau misalnya di posisi zaman sekarang itu, anak-anak sekarang itu kan sudah beda hal dengan zaman kita dulu ya. Kalau kita merasakan waktu zaman kita, kalau ke guru segen. Kalau sekarang anak tuh udah memposisikan dirinya juga iya sebagai temannya, makanya kita juga menangani anaknya juga sebagai teman gitu. Bahkan kalau misalnya perlu kita juga sebagai manajer, jangan sampai kebablasan juga nih, abang anaknya memposisikan diri sebagai teman, kitanya juga nggak ada kontrol ke anak tersebut.
Jadi bisa dua posisi tersebut, yaitu sebagai teman dan juga sebagai manajer gitu. Itu mungkin Bu Rani. Ya, terima kasih Bu Rina. Iya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Ini Ibu BK yang biasanya menangani anak-anak bermasalah, kira-kira Bu Elis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, kalau di dunia bimbingan konseling, jika menghadapi anak yang bermasalah, kita tidak langsung menjudge ke masalah tersebut. Ada tahapan-tahapan konseling individual, dari tahap pembukaan, tahap inti. Nah, dari tahap inti juga nanti tahap intinya ada yang lebih mendalam lagi. Nah, setelah tahap inti baru kita mengambil kesimpulan awal dulu. Nah, setelah mendapat kesimpulan awal, kita mencari teori-teori yang tepat untuk menangani masalah tersebut. Dan kita juga membiarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan curahan-curahan hatinya. Selanjutnya Jadi saya ada akan saling menjelaskan tentang menghargai, budaya positif, saling menghargai menerapkan keyakinan karakter dari anak tersebut. Jadi dia dibiarkan aja, mau menangis, mau marah, kita biarkan dulu. Setelah itu baru kita memberikan arahan dari kita. Terutama kita gali dulu dari segi latar belakangnya. Kenapa anak tersebut sampai membuat masalah tersebut. Setelah kita menemukan masalahnya, lalu kita mengkaitkan dengan teori-teori yang sudah kita pelajari gitu ya. Misalnya teori behavioristik, teori red. Nah, itu kan dari situ kita bisa mencari solusi-solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Iya. Nah, setelah itu baru konseling awal. Tidak langsung ada keputusan. Nanti kita ada pertemuan lagi konseling berikutnya. Nah, siapa tahu di konseling berikutnya anak itu lebih terbuka lagi. Dan kita semakin menemukan titik temu permasalahan dan kita bisa mengambil titik solusi gitu ya. Biasanya kalau tergantung permasalahannya itu berat atau ringan. Kalau ringan ya bisa mungkin sehari juga beres. Tapi kalau termasuk berat ada beberapa kali konseling individual namanya, gitu ya. Dan konseling individual itu ada kerahasiaan antara konseli dengan konselor. Jadi konselor juga tidak langsung bisa menceritakan kepada guru yang lain, kecuali memang harus dibicarakan minimal dengan wali kelasnya dulu. Mungkin seperti itu ya, tahapan-tahapan konseling secara individual. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Elis. Ya, kebetulan di ruangan ini ada guru BK juga ya. Jadi memang berkaitan ya Bu ya, segitiga restitusi ini dengan yang penanganan di BK ya Bu. Jadi kita itu tidak jika ada anak yang melakukan kesalahan tidak langsung memberikan penghukuman. Langsung anak itu dikasih vonis seperti itu gitu ya. Tapi anaknya diajak ngobrol dulu. Kira-kira apa sih alasannya kamu berbuat seperti itu? Kemudian ditawarkan solusinya. Kira-kira kamu kalau seperti ini mau seperti apa? Jadi ada perbaikan dulu dari anaknya. Menawarkan terlebih dahulu bagaimana penanganan masalahnya. Jika memang sudah ada penawaran solusinya, kemudian dipandang menurut BK itu ada ini masalah itu diklasifikasikan ya Bu ya, ada apa kesalahan yang ringan atau misalnya berat, itu baru nanti ada eksekusinya ya Bu ya. Jadi korelasinya sama ya antara segitiga restitusi ini dengan apa yang sudah diimplementasikan di BK ya Bu ya. Jadi terima kasih Bu Elis sudah memberikan masukannya. Jadi barusan juga lumayan ya, jadi kita juga tercerahkan bagaimana segitiga restitusi ini diimplementasikan untuk anak-anak seumuran SMK ini. Bagaimana kita menangani anak itu tidak langsung menghukum
anak tersebut, tapi ada tahapan atau proses-proses sehingga nanti anak itu diberikan sebuah sebuah perbaikan yang memang disesuaikan dengan kadar kesalahannya. Jadi yang hijau, pegang yang hijau ya, itu adalah kalian membuat apa yang harus dilakukan ya. Apa yang kalian sepakati untuk dilakukan di kelas PPLG 1 ini ya. Benar. Contohnya seperti apa? Misalkan saya pengen tantangannya adalah baca Quran dulu atau apa gitu ya. Silakan kalian tuliskan apa yang harus dilakukan di kelas PPLG 1 ini, karena pelajaran itu adalah pelajaran awal masuk ya. Yang kita mau kalian lakukan. Ada yang harus dilakukan, ada yang tidak mau kalian lakukan. Contohnya, misalnya, saya tidak mau bahwa kalau di kelas itu tidak boleh, misalnya buang sampah sembarangan atau tidak mau apa gitu ya, jangan ngobrol, jangan apa, jangan ada musik atau apa ya, silakan kalian tuangkan. Oke, mengerti? Ya. Silakan tuliskan ya. Boleh misalnya Bu Nina harus ngajarnya seperti ini, Bu Nina kudu kalem, Bu Nina kudu ngomong kudu gimana ya? Silakan. Namun prasasti. Diri sendiri kayak buat personal, bukan buat mau, tapi buat semua dan diri sendiri ya. Ya? Sudah? Belum. Kalau sudah silakan ditempel di boardnya ya. Yang hijau, yang pink, yang pink. Ditulis apa sih? Ibu kakak buat kertas ini tulis pakai Katanya di sini ya.
Terserah. Ya. Kalau terserah berarti tidak ada di penuhnya ya. Yang pink di mana tuh? Yang pink. Go. Tahu nggak sih ini? Iya, Papi. Ya, jatuh semua. Ini aku deh iya. Nggak boleh. Oke, kita akan bacakan kesepakatan. Jadi ini adalah kesepakatan kalian ya. Di sini KM-nya siapa KM? Fadel. Mana Farel? Fadel. Oke, Fadel. Sekretaris sudah bikin belum? Belum. Saya ada calon wakil Oh, ini. Oke. Nanti aja sama Miss Ayah aja ya waktu itu ya. Ibu kan nanti kayak maju nanti Fadel ya. Oke, KM-nya Ali, Bu. Nanti sama di ya. Oke, kita akan bacakan kesepakatan. Nah, ini harapan dulu ya, bukan kesepakatan ya. Jadi sarapan sebelum memulai pelajaran. Itu sarapannya di rumah aja ya. Aduh, siapa tuh? Kemudian belajarnya santai dan asik, gak banyak presentasi. Berdoa saat masuk kelas. Jadi kalian berdoa enggak? Tidak berdoa. Kira itu berdoa tadi. Berarti KM, tolong nanti ya. Sebelum pelajaran dimulai, kalian berdoa dulu. Misi ibunya tadi kan kemana dulu ya? Ibu kalian kan masih lama. Berarti kita coba mulainya dari berdoa dulu ya. KM. Ingat ya. Maaf tadi deh. Aduh, jatuh lagi. Berapa? Jatuh terus. Ya. Sok. Oke, di stop dulu. Terus ini bagian. Bapak Ibu mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga apa yang menjadi pertemuan hari ini itu akan memberikan manfaat untuk saya sendiri, kemudian umumnya untuk Bapak Ibu semua, karena memang yang namanya sebuah pengetahuan itu Ibu kalau misalnya tidak berbagi kan, kalau hanya dipendam sendiri itu tidak akan bermanfaat ya, tapi akan bermanfaat memang jika sudah dibagikan ke orang lainnya. Mudah-mudahan ilmu yang barusan saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua untuk mendidik anak kita menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.